wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Gunawan dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis Universitas Sriwijaya dengan NIM 050112820250033. Video kali ini ditujukan untuk pemenuhan tugas mata kuliah Pancasila. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika dan sistem filsafat. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan memberikan definisi atau pengertian dari etika itu sendiri. Etika adalah ilmu apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan tentang kewajiban moral. Dalam definisi lain, etika memiliki pengertian sistem prinsip-prinsip moral yang bisa berpengaruh bagaimana cara orang untuk berpikir atau mengambil keputusan dan bagaimana cara orang untuk menjalani hidupnya. Pancasila sebagai sistem etika artinya Pancasila dijadikan sebagai landasan dasar bagaimana seseorang berperilaku atau bersikap. Karena di dalam Pancasila terdapat 5 nilai moral yang sangat penting. Nilai yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan dapat diaktualisasikan atau dilakukan dengan aksi nyata di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yaitu memeluk salah satu agama, kemudian beribadat menurut agamanya masing-masing, dan yang ketiga selalu bertoleransi antar umat beragama. Kemudian nilai moral yang kedua adalah kemanusiaan. Nilai moral kemanusiaan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya kita selalu memanusiakan manusia, artinya kita selalu memandang sama, baik itu dari segi agama, budaya, adat istiadat, bahkan kekayaan, kita tidak pernah membeda-bedakan. Kita selalu membuat orang tersebut ditinggikan derajatnya dan selalu mengangkat harkat martabatnya. Kemudian nilai moral yang ketiga adalah nilai persatuan. Nilai persatuan pun dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Artinya, kita tidak boleh egois terhadap apa yang menjadi kepentingan kita, dan kita selalu berpikir bahwa kepentingan kelompok lebih penting dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Dan dalam nilai persatuan ini terdapat nilai solidaritas atau rasa kebersamaan. Dan nilai moral yang keempat adalah kerakyatan. Nilai kerakyatan ini dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dengan cara selalu bermusyawarah apabila dalam memecahkan suatu masalah. Dan dalam memberikan pendapat atau aspirasi di dalam forum musyawarah, kita harus selalu menghargai perbedaan pendapat. Kita tidak bisa memaksakan pendapat kita terhadap orang lain. Dan kemudian nilai moral yang terakhir atau yang kelima adalah nilai keadilan. Nilai keadilan juga dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan sektor-sektor yang ada di Indonesia dan berlaku adil seadil-adilnya agar menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Urgensi yang pertama adalah aksi korupsi. Kita ketahui bahwa aksi korupsi di Indonesia sangat banyak. Untuk itu, ketika Pancasila dijadikan sebagai sistem etika, maka 5 nilai moral tersebut apabila sudah diaktualisasikan atau dilakukan dalam kehidupan nyata, maka aksi korupsi tadi dapat diminimalisir atau dikurangi. Kemudian, urgensi Pancasila sebagai sistem etika yang kedua adalah aksi terorisme. Di Indonesia pun seringkali terjadi aksi terorisme. Untuk itu, ketika masyarakat maupun pemerintah sudah mengaktualisasikan 5 nilai moral tadi dalam kehidupan sehari-harinya, maka aksi terorisme tadi dapat dicegah atau diminimalisir. Dan kemudian, urgensi Pancasila sebagai sistem etika yang ketiga adalah pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM pun seringkali terjadi dikarenakan masyarakat maupun pemerintah selalu menuntut haknya dibandingkan dengan melaksanakan kewajibannya. Artinya tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban di sini. Untuk itu, ketika 5 nilai moral dalam Pancasila sudah diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka pelanggaran HAM akan lebih sedikit berkurang. Kemudian, urgensi yang keempat adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial pun terjadi di Indonesia karena perekonomian yang tidak merata dan banyak sekali pengangguran dikarenakan lowongan pekerjaan yang belum memadai. Untuk itu, ketika pengaktualisasian nilai moral Pancasila itu berjalan dengan baik, maka kesenjangan sosial tidak akan pernah terjadi, karena antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain akan saling membutuhkan dan saling membantu satu sama lain. Kemudian, urgensi terakhir Pancasila sebagai sistem etika adalah ketidakadilan hukum. Seringkali ketidakadilan hukum ini terjadi di Indonesia dikarenakan hukum Indonesia pun dapat dilemahkan, dan hukum Indonesia selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini berarti adalah tanggung jawab dari aparat hukum yang harus tegas dalam menegakkan hukum di negara Indonesia itu sendiri, dan aparat hukum pun dapat berusaha semaksimal mungkin untuk mengaktualisasikan 5 nilai moral dalam Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Namun terlebih dahulu saya akan memberikan definisi atau pengertian filsafat terlebih dahulu. Definisi atau pengertian filsafat secara informal yaitu sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam
yang kemudian biasanya diterima oleh masyarakat secara tidak kritis. Kemudian pengertian filsafat secara formal yaitu suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Nah, saya akan memberikan bukti Pancasila sebagai sistem filsafat. Bukti yang pertama adalah bagian-bagian dalam Pancasila saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak bertentangan. Pancasila memiliki kedudukan serta fungsi tersendiri. Kemudian bukti yang kedua adalah Pancasila merupakan suatu pola yang mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. Kemudian bukti yang ketiga adalah Pancasila disusun berdasarkan nilai-nilai mutlak tata kehidupan manusia. Dan bukti yang terakhir, yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika adalah Pancasila bermula dari pemikiran tokoh pendiri negara yang kemudian diaktualisasikan kebenarannya tersebut dalam suatu diskusi atau musyawarah yang panjang dalam sidang BPUPKI yang kemudian disahkan oleh PPKI. Saya akan menyampaikan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi yang pertama adalah menjadikan pertanggungjawaban nasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip politik. Kemudian urgensi yang kedua adalah menjadikan operasional di bidang-bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian urgensi yang ketiga adalah agar membuat dialog dengan perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian urgensi yang terakhir adalah menjadikan kerangka nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memberikan solusi permasalahan nasional. Dari kedua penjelasan mengenai Pancasila sebagai sistem etika dan sistem filsafat dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila merupakan landasan dasar atau fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.